Saiman menatap gerobak mie ayamnya yang sederhana di tengah hiruk-pikuk pasar Caringin. Aroma kuah gurih dan potongan ayam yang baru dimasak menyelimuti udara, bercampur dengan bau pasar yang khas, ikan segar, sayur-sayuran, dan sedikit asap dari warung bakar. Senyum ramahnya menyapa para pembeli, namun di balik mata Saiman tersimpan kilatan sesuatu yang tidak terlihat oleh orang biasa, sesuatu yang pernah membuat orang-orang menunduk ketakutan saat ia melangkah. Dulu, Saiman bukanlah penjual mie ayam yang damai. Namanya dikenal di berbagai gang dan lorong sebagai preman yang paling ditakuti. Ia pernah menguasai kawasan Caringin dengan tangan besi, menundukkan rival dan menegakkan aturan kerasnya sendiri. Namun, masa itu telah berlalu. Saiman memilih jalan yang berbeda, meninggalkan kekerasan dan darah, demi secercah kedamaian yang kini dirasakannya saat menyiapkan kuah mie untuk pelanggan. Meski begitu, masa lalunya selalu menempel seperti bayangan yang tak bisa hilang. Kadang, sekadar suara langkah berat atau tawa preman yang kasar bisa membuat tubuh Saiman menegang seketika. Ia menutup mata sejenak, menghela napas panjang, mencoba menyingkirkan ingatan-ingatan gelap yang dulu menghantuinya. Tetapi, pasar ini, dengan segala hiruk-pikuk dan konflik yang tak terlihat, selalu mengingatkannya pada masa lalunya yang kelam. Seorang pedagang sayur tua, Pak Darto, menghampiri gerobak Saiman. "Saiman, hati-hati hari ini. Dua preman itu kelihatan mondar-mandir di gang tengah. Jangan sampai mereka mengganggu lapakmu," bisiknya dengan suara bergetar. Saiman menatap Pak Darto dengan mata tenang. "Biarkan mereka lewat. Aku bisa menangani diri sendiri," jawabnya pelan, tetapi tegas, seakan menahan sesuatu yang bisa meledak kapan saja. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat dan tawa kasar dari ujung pasar. Dua sosok besar muncul di antara pedagang, Ujang Babi dan Hendra Macan, Raja Preman Pasar Caringin. Kedua preman itu adalah monster yang menindas pedagang kecil, menagih uang paksa dengan ancaman dan kekerasan. Semua pedagang menunduk dan mundur, memberi jalan bagi mereka. Hawa tegang langsung menyelimuti seluruh pasar. Saiman menatap keduanya tanpa rasa takut. Ia tahu, meskipun ia sudah meninggalkan dunia gelap, kedua preman ini tidak tahu siapa sebenarnya lawan yang mereka hadapi. Ada ketenangan yang menakutkan dalam sikap Saiman, sesuatu yang membuat Ujang dan Hendra berhenti sejenak, merasa ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Pedagang yang melihat pun menahan napas, menanti apa yang akan terjadi. Ujang melangkah mendekat, wajahnya penuh dendam. "Saiman, kau pikir bisa bebas dari kami? Ini pasar kami, dan setiap lapak harus bayar," geramnya sambil menepuk-nepuk tangan seperti ancaman. Saiman tetap tenang, tangannya memegang sendok kayu untuk mengaduk kuah mie, namun dalam hatinya, ketenangan itu dipadukan dengan kesiapan yang membara. Ia tahu, jika situasi memanas, ia tidak akan ragu menunjukkan siapa sebenarnya Saiman. Hari itu, udara pasar Caringin terasa lebih berat dari biasanya. Pedagang kecil menonton dari balik lapak mereka, takut tapi juga penasaran. Saiman menyadari bahwa kedamaian yang baru ia bangun bisa segera diuji. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa diubah, keberanian seorang mantan preman yang pernah menundukkan banyak orang. Ia menarik napas, menatap tajam kedua raja preman itu, dan siap menghadapi bayangan masa lalu yang kembali menghantui. Pasar Caringin tidak pernah tidur. Pagi yang cerah sekalipun, hiruk-pikuk pedagang dan pembeli memenuhi setiap sudut gang. Suara tawar-menawar, teriakan penjual, dan denting logam dari gerobak memadati udara. Namun di balik kesibukan itu, ada ketegangan yang tak terlihat, kehadiran dua raja preman yang menguasai pasar ini dengan tangan besi. Ujang Babi dan Hendra Macan bukan sekadar preman, mereka adalah bayangan gelap yang selalu mengintai, siap menegakkan aturan mereka dengan ancaman dan pukulan. Pedagang kecil, yang sebagian besar adalah ibu-ibu dan bapak-bapak renta, hidup dalam ketakutan sehari-hari. Mereka mengumpulkan uang hasil dagang untuk membayar uang keamanan kepada kedua preman itu, takut jika menolak, lapak mereka akan hancur. Setiap kali Ujang atau Hendra muncul, seluruh pasar menunduk, dan senyum ramah para pedagang berubah menjadi ketegangan yang mencekam. Tak ada yang berani menentang mereka, kecuali Saiman. Saiman sendiri, di lapaknya yang sederhana, tetap tenang meski pandangan tajamnya terus mengamati setiap gerakan preman. Ia tahu, di balik gelagat santai mereka, tersimpan niat untuk menindas dan mencari celah untuk mengintimidasi pedagang. Namun, berbeda dengan yang lain, Saiman tidak gentar.
Ada aura masa lalu yang membuat orang-orang di sekitarnya sadar bahwa ia bukan orang biasa, bahkan untuk Ujang dan Hendra sekalipun. Di sisi lain pasar, Ujang dan Hendra duduk di tangga kecil dekat gang utama, sambil mengawasi para pedagang. Tawa mereka terdengar keras, menakutkan, bercampur dengan aroma asap bakaran dan rempah pasar. Mereka membicarakan siapa yang harus dikasih pelajaran hari itu. Semua pedagang yang lewat menunduk dan mempercepat langkah, takut menjadi korban kemarahan mereka. Pasar Caringin hidup dalam ketakutan yang diam-diam menekan semua orang. Namun, tidak semua pedagang patah semangat. Beberapa, diam-diam, menatap Saiman dengan harapan baru. Kehadirannya seperti angin segar, pengingat bahwa ada seseorang yang pernah menundukkan dunia gelap dan mungkin bisa menentang kekuasaan Ujang dan Hendra. Saiman, dengan gerakannya yang tenang namun penuh kewaspadaan, menjadi simbol keberanian yang terselip di antara hiruk-pikuk pasar. Pada suatu titik, Ujang bangkit dan melangkah mendekati lapak Saiman. Suara langkahnya berat, menandakan kekuatan fisik yang mengancam. Pedagang di sekitar menahan napas, takut ada benturan yang bisa menghancurkan kedamaian yang rapuh itu. Hendra mengikuti, menatap dengan sinis, seakan ingin menguji keberanian Saiman. Pasar seakan menahan napas menanti apa yang akan terjadi. Saiman tetap memegang sendok kayu, namun tatapannya tidak berpindah dari kedua raja preman itu. "Hari ini kalian lewat, atau kalian mau masalah?" tanyanya dengan suara tenang tapi penuh otoritas. Kedua preman itu terkesiap sejenak. Tidak ada nada ketakutan di mata Saiman, justru ada ketenangan yang membuat mereka ragu. Pedagang yang menonton dari belakang lapak mulai bergumam, merasa ada sesuatu yang berbeda tentang Saiman. Hari itu, pasar Caringin terasa seperti panggung tegang antara kegelapan dan keberanian. Meski para pedagang masih takut, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Bayangan masa lalu Saiman mungkin akan kembali menghantui, tetapi juga mungkin akan menjadi kunci bagi pasar ini untuk bebas dari penindasan. Saiman menarik napas, menatap lurus ke Ujang dan Hendra, siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Hari itu, udara pasar Caringin terasa lebih tegang dari biasanya. Setelah pertemuan singkat di gang utama, Ujang dan Hendra kembali mengintai lapak Saiman, seperti dua predator yang menunggu mangsanya. Pedagang kecil menatap dari balik gerobak dan tumpukan sayur, hati mereka berdebar, takut terjadi sesuatu yang bisa menghancurkan kehidupan sehari-hari mereka. Mereka tahu, Saiman adalah satu-satunya yang mungkin berani menentang kedua raja preman itu, tapi apakah satu orang cukup menghadapi dua monster sekaligus? Ujang maju lebih dekat, menatap Saiman dengan sinar mata penuh ancaman. "Kau pikir bisa bebas begitu saja, Saiman? Pasar ini milik kami. Setiap pedagang harus bayar," geramnya sambil mengetuk-ngetuk tongkat kayu ke lantai. Suasana pasar hening sesaat, hanya terdengar langkah kaki orang yang menjauh, takut menjadi saksi benturan kekuasaan. Hendra berdiri di belakang Ujang, menambahkan ancaman dengan senyum sinisnya, memperlihatkan gigi yang kuning dan tajam. Saiman menatap keduanya tanpa ragu. Ia menaruh sendok kayu di meja gerobaknya, tangan lain tetap bersiap. "Aku tidak akan menagih siapapun. Dan kalian tidak akan menakuti pedagang lagi," jawabnya pelan, namun setiap kata memiliki beban yang berat, seperti peringatan yang tidak bisa diabaikan. Pedagang yang menonton dari jauh menahan napas, merasakan ketegangan yang meningkat. Ujang tertawa, keras dan mengejek. "Hahaha, satu orang melawan kami. Kau gila, aku sudah mengalahkan banyak orang sepertimu sebelumnya. Apa kau pikir berbeda?" katanya sambil melangkah maju, mencoba membuat Saiman mundur. Namun Saiman tetap tegap, tatapannya tajam, dan aura masa lalunya sebagai preman yang ditakuti mulai terasa menakutkan bagi Ujang dan Hendra. Hendra memutar-mutar pisau kecil di tangan, menegaskan ancamannya. "Kalau kau berani menentang kami, lapakmu akan hancur. Kita lihat siapa yang paling kuat," katanya dengan nada dingin. Pedagang yang menyaksikan mulai menunduk, beberapa menutupi mata anak-anak mereka, takut perkelahian akan meledak di tengah pasar yang padat. Saiman menarik napas dalam, menenangkan diri, lalu melangkah maju beberapa langkah. Ia tahu, pertarungan fisik bukan satu-satunya cara. Pengalaman masa lalunya memberinya intuisi dan strategi, mengetahui kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri. Sekali lagi, ia menatap tajam kedua raja preman itu, seolah menantang mereka untuk membuat langkah pertama. Ujang dan Hendra saling bertukar pandang, ragu sejenak. Tidak ada rasa takut di mata Saiman,
justru ada ketenangan yang aneh dan menekan. Pedagang mulai menyadari sesuatu, Simon bukan lagi orang biasa. Ada bayangan masa lalu yang kuat, sesuatu yang bisa menumbangkan bahkan raja preman sekalipun. Hawa di pasar berubah, dari ketakutan menjadi ketegangan yang menggantung di udara. Hari itu, ancaman baru muncul. Bukan hanya dari Ujang dan Hendra, tapi dari keyakinan Simon sendiri bahwa ia tidak bisa membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Pedagang kecil, meski masih takut, mulai menatapnya dengan secercah harapan. Pasar Caringin, yang selama ini dikuasai teror, kini berdiri di ambang perubahan. Simon tahu, langkah berikutnya akan menentukan apakah bayangan masa lalunya menjadi penolong atau musibah. Simon menundukkan kepala sejenak, aroma kuah mie ayam dan hiruk pikuk pasar seakan menghilang. Matanya terfokus pada dua sosok yang menatapnya dengan sinis. Di saat itulah kenangan masa lalunya muncul, jelas dan tajam seperti pedang yang bersinar. Dulu, ia bukanlah seorang penjual mie ayam yang damai, ia adalah Simon yang dikenal sebagai preman paling ditakuti di seluruh Caringin. Setiap gang, setiap lorong, mengenal namanya dan mengetahui bahwa menentangnya adalah kesalahan fatal. Beberapa tahun lalu, Simon memimpin sebuah kelompok preman yang menaklukkan banyak rival. Ia bukan sekadar preman biasa, ia cerdas, cepat, dan brutal ketika diperlukan. Ujung tombaknya bukan hanya kekerasan fisik, tapi juga strategi dan intimidasi yang membuat lawan kehilangan akal. Banyak yang mencoba menyainginya, tapi satu demi satu tumbang di bawah taktik Simon yang tak terduga. Namanya menjadi legenda, menakutkan sekaligus dihormati. Ada satu kejadian yang tidak pernah bisa dilupakannya. Sebuah gang di tepi pasar, dipenuhi preman lawan yang ingin mengambil alih wilayahnya, mencoba melawannya bersama beberapa rekannya. Dalam malam yang gelap dan hujan deras, Simon memimpin pertempuran singkat tapi brutal. Dalam beberapa jam, lawan-lawannya hancur, dan reputasi Simon semakin tak terbantahkan. Setiap orang yang mengenalnya tahu, menentang Simon berarti menyiapkan diri untuk jatuh. Tetapi masa itu juga membawa luka. Banyak teman yang tewas, dan Simon sendiri sering harus memilih antara kekuasaan atau kemanusiaan. Ia mulai merasakan bahwa hidup di dunia gelap ini tidak memberi kedamaian. Setiap kemenangan fisik hanya menambah bayangan gelap di hatinya. Hingga suatu hari, ia memutuskan berhenti, meninggalkan kekuasaan, geng, dan darah, untuk mencari kehidupan yang sederhana dan damai. Kembali ke masa sekarang, Simon menyadari betapa pentingnya pengalaman itu. Ia tahu bahwa dua raja preman yang kini menguasai pasar Caringin, Ujang dan Hendra, mungkin lebih kuat secara jumlah, tapi pengalaman dan strategi masa lalunya memberinya keunggulan. Pedagang yang menonton tidak menyadari bahwa Simon bukan hanya penjual mie ayam, tapi mantan preman yang pernah menundukkan ratusan lawan. Bayangan itu kini menjadi kekuatan tersembunyi yang menunggu untuk dilepaskan. Simon mengingat setiap gerakan, setiap trik yang dulu ia gunakan untuk menundukkan lawan. Ia tahu kelemahan Ujang, sombong dan mudah terpancing emosi, dan Hendra, terlalu percaya diri dan cepat marah. Dengan pengetahuan itu, Simon mulai merancang langkah pertama yang akan menentukan siapa yang akan bertahan di pasar Caringin. Ia tidak membutuhkan kekerasan berlebihan, cukup menyalurkan ketegangan dengan cara yang tepat. Pedagang kecil, yang hanya bisa melihat permukaan, belum mengerti. Tetapi dalam hati mereka, ada rasa aman yang baru muncul. Mereka melihat Simon menatap kedua preman dengan ketenangan, dan bagi mereka, itu adalah sinyal bahwa ada harapan. Harapan bahwa pasarnya, tempat mereka mencari nafkah, bisa bebas dari teror. Simon tersenyum tipis, menyadari bahwa masa lalunya yang kelam kini bisa menjadi alat untuk melindungi yang lemah. Hari itu, di tengah hiruk pikuk pasar Caringin, Simon berdiri tegap, menyatukan masa lalu dan masa kini dalam satu tatapan yang membara. Dua raja preman di depannya tidak menyadari bahaya yang menanti mereka, seorang mantan preman yang bukan hanya menguasai fisik, tapi juga taktik, kesabaran, dan kemarahan yang terkendali. Pasar yang selama ini hidup dalam ketakutan, kini berada di ambang perubahan besar, dan Simon adalah kunci dari perubahan itu. Hari semakin siang, dan hiruk pikuk pasar Caringin tetap tidak berubah. Namun bagi sebagian pedagang, udara terasa semakin tegang. Mereka tahu Ujang dan Hendra tidak akan tinggal diam setelah Simon menatap mereka dengan tatapan penuh keberanian. Di balik gerobak dan tumpukan sayur, para pedagang saling berbisik, merencanakan langkah untuk mencari pertolongan.
Dan satu nama muncul berulang kali, Saiman, mantan preman yang pernah menundukkan banyak orang. Pak Darto, pedagang sayur tua, menghampiri Saiman dengan langkah terburu-buru. Saiman, tolong kami. Dua preman itu semakin sering menekan kami. Mereka mengambil semua hasil jualan kami, bahkan kadang lebih dari seharusnya. Jika tidak ada yang menahan mereka, kami tidak tahu harus bagaimana, bisiknya, suaranya gemetar meski ia mencoba terlihat tegar. Mata Saiman menatap pedagang tua itu, membaca ketakutan, keputusasaan, dan harapan yang tersembunyi di balik kata-kata. Saiman menghela napas panjang. Ia tahu apa yang diminta bukan sekadar bantuan kecil, ini adalah pertarungan melawan dua raja preman yang berkuasa di pasar. Hatinya bergejolak. Di satu sisi, ia ingin tetap hidup damai dengan mie ayamnya, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa menutup mata melihat ketidakadilan yang menindas orang-orang yang tak bersalah. Ada sesuatu dalam dirinya yang menolak untuk diam. Seorang ibu pedagang bumbu datang menambahkan suara. Pak Saiman, kami semua takut. Setiap hari kami menabung hasil jualan hanya untuk membayar uang keamanan mereka. Kalau ada yang menolak, lapak kami bisa hancur. Tolong hentikan mereka. Suaranya hampir pecah oleh tangisan. Pedagang lain mengangguk setuju, beberapa menatap Saiman dengan mata berharap yang memohon pertolongan. Saiman menunduk, memandang gerobaknya sejenak, lalu menatap kembali para pedagang. Aku mengerti, aku akan melakukan sesuatu. Tapi kalian harus berani ikut bersikap tegas. Jika kalian terus menyerah, mereka akan selalu menang, katanya dengan nada tegas tapi penuh keyakinan. Suasana pasar sedikit berubah, ketegangan bercampur dengan rasa harap. Pedagang mulai merasakan ada peluang untuk melawan ketidakadilan yang selama ini menindas mereka. Di sisi lain gang, Ujang dan Hendra mengamati Saiman dari kejauhan. Mereka mulai curiga, melihat interaksi antara Saiman dan para pedagang. Apa dia mencoba memimpin mereka? Bisik Hendra, wajahnya menunjukkan kemarahan dan kebingungan. Ujang menggeram, menyadari bahwa Saiman bukan orang biasa, dan bahwa ancaman sebenarnya baru saja muncul. Saiman menyadari pengawasan mereka. Ia tersenyum tipis, menyadari ketakutan pertama sudah muncul di mata kedua raja preman itu. Hal itu memberinya energi tambahan. Pedagang kecil yang sebelumnya takut, kini mulai berdiri sedikit lebih tegak, merasakan keberanian yang menular dari Saiman. Hari itu, sebuah perubahan perlahan mulai terasa di pasar Caringin. Saat sore menjelang, Saiman menutup gerobaknya sebentar, mengamati kedua raja preman dari jarak jauh. Ia tahu bahwa pertarungan pertama akan segera datang, dan ia harus siap. Namun ada satu hal yang jelas, ia tidak akan membiarkan pedagang menderita lagi. Bayangan masa lalu yang dulu menakutkan kini menjadi pelindung, dan Saiman siap menyalurkan kekuatannya untuk menghadapi dua raja preman itu demi kebaikan semua. Malam mulai merayap di pasar Caringin, tetapi pasar tidak sepenuhnya sepi. Lampu-lampu minyak dari warung-warung dan gerobak memberikan cahaya remang yang menimbulkan bayangan panjang di gang-gang sempit. Di satu sisi, Saiman menutup gerobaknya lebih awal hari itu, mempersiapkan diri. Ia tahu, ancaman dari Ujang dan Hendra tidak akan berhenti hanya karena hari telah gelap. Malam ini bisa menjadi awal pertarungan yang menentukan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah berat di lorong sempit. Ujang, diikuti Hendra dan beberapa anak buahnya, muncul dari kegelapan. Mata mereka berkilat dengan kemarahan, senyum sinis mereka menantang. Tanpa aba-aba, mereka menyerbu gerobak Saiman, mencoba menghancurkan dan menakut-nakuti pedagang yang berdiri di sekitar. Pedagang lain hanya bisa menjerit dan mundur, ketakutan menyelimuti setiap sudut pasar. Saiman tetap tenang. Ia memegang sendok kayu yang selama ini menjadi alat kerja sehari-harinya, tapi kini menjadi simbol keberanian. Dalam sekejap, gerakan tangannya mengalir seperti tarian, menghindari pukulan, menangkis serangan, dan memanfaatkan kekuatan lawan untuk menyeimbangkan serangan baliknya. Setiap gerakan menunjukkan pengalaman bertahun-tahun sebagai preman yang tak terkalahkan. Anak buah Ujang dan Hendra mulai panik. Mereka tidak menyangka satu orang bisa menahan serangan begitu banyak preman sekaligus. Beberapa mencoba menyerang dari samping, namun Saiman dengan cepat memutar tubuhnya, menundukkan lawan dan membuat mereka kehilangan keseimbangan. Di mata para pedagang yang menonton, Saiman tampak seperti bayangan masa lalu yang kembali menakutkan para preman. Ujang, yang biasanya percaya diri, mulai kehilangan kendali. Siapa dia? Bagaimana bisa seorang diri menghadapi kita semua?
Geramnya sambil mencoba menyerang dengan tongkat kayu. Saiman menunduk, memanfaatkan momentum, dan dengan satu gerakan cepat, menepis serangan Ujang. Tubuh Ujang terhuyung, matanya terbelalak. Ini pertama kalinya ia merasa takut pada seseorang yang seharusnya biasa baginya. Hendra melihat sahabatnya goyah dan merasa perlu bertindak lebih agresif. Ia melompat maju dengan pisau di tangan, mencoba mengintimidasi Saiman. Namun Saiman sudah membaca gerakan itu. Dengan teknik yang tepat, ia memutar tubuh Hendra, menjatuhkannya ke tanah, dan membuat pisau itu terlepas. Suara benturan dan teriakan menggema di lorong sempit, mengirimkan ketegangan hingga ke sudut pasar yang lain. Pertarungan itu hanya berlangsung beberapa menit, tapi cukup untuk membuat pesan tersampaikan. Anak buah Ujang dan Hendra mundur satu persatu, takut menghadapi mantan preman yang jelas bukan orang sembarangan. Pedagang yang menonton mulai bertepuk tangan diam-diam, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Malam itu, ketakutan mereka mulai bergeser menjadi harapan. Ketika Ujang dan Hendra akhirnya menyingkir, Saiman berdiri di tengah gang, napasnya tertahan tapi mata tetap waspada. Ia menatap kedua raja preman itu, memberi peringatan tanpa kata. Pasar Caringin, yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang teror, mulai merasakan perubahan. Malam itu menjadi tanda pertama bahwa seorang mantan preman yang dulu paling ditakuti kini kembali sebagai pelindung para pedagang. Keesokan harinya, Pasar Caringin kembali dipenuhi hiruk-pikuk pedagang dan pembeli. Namun bagi Saiman, suasana ramai itu justru menjadi panggung untuk perencanaan yang lebih matang. Ia menyadari, bentrokan malam sebelumnya hanyalah awal. Ujang dan Hendra bukanlah preman sembarangan, mereka memiliki banyak anak buah dan pengaruh di pasar. Jika ia ingin benar-benar membebaskan pedagang dari cengkeraman mereka, strategi yang cermat harus disusun. Saiman duduk di sudut lapaknya, menatap para pedagang yang beraktivitas. Ia mencatat gerak-gerik preman, pola mereka saat menagih uang, dan kelemahan yang tampak di mata mereka. Ujang selalu cepat terpancing emosi, mudah marah ketika dihina atau diremehkan, sementara Hendra terlalu percaya diri, sering menyepelekan lawan yang tampak biasa. Dua kelemahan itu bisa menjadi kunci bagi Saiman untuk menundukkan mereka, tetapi harus dilakukan dengan cermat agar pedagang tetap aman. Ia memanggil beberapa pedagang yang dianggapnya paling bisa dipercaya. Kalian harus tetap tenang, jangan bertindak gegabah. Aku akan menghadapi mereka, tapi kalian juga harus menunjukkan bahwa kita tidak takut, katanya dengan suara tegas. Para pedagang menatapnya, meski ragu, ada secercah keberanian yang muncul di mata mereka. Saiman tahu, untuk memenangkan perang kecil ini, dukungan mereka bukan sekadar moral, tapi juga psikologis, membuat Ujang dan Hendra merasa kehilangan kendali. Saiman mulai memetakan titik-titik strategis di pasar. Gang sempit, tumpukan kotak, dan lapak pedagang bisa dijadikan perlindungan dan alat untuk mengalihkan perhatian preman. Ia mengamati pola gerak anak buah Ujang dan Hendra, menandai waktu mereka biasanya menagih, dan merencanakan setiap langkahnya dengan presisi. Ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, ini tentang kecerdikan dan pengalaman yang selama ini membuatnya ditakuti. Di sisi lain, Ujang dan Hendra mulai menyadari bahwa Saiman bukanlah ancaman biasa. Mereka mengumpulkan anak buah untuk menyusun strategi balasan, namun rasa takut mulai mengintai. Mereka belum pernah menghadapi lawan yang satu ini, seseorang yang tenang, penuh perhitungan, dan tidak tergesa-gesa. Setiap kali mengintimidasi pedagang, bayangan Saiman muncul di kepala mereka, menimbulkan ketidakpastian yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Saiman juga menggunakan cara lain, memberi motivasi pada pedagang. Ia menyebarkan pesan sederhana, jangan takut. Kita bisa berdiri tegak, tidak ada yang berhak menindas kita. Pesan itu menular, dan perlahan-lahan, pedagang kecil mulai menunjukkan keberanian. Mereka menatap Ujang dan Hendra dengan lebih percaya diri, bahkan beberapa bersiap menentang ketika dibutuhkan. Saiman tahu, perubahan psikologi ini sama pentingnya dengan pertarungan fisik. Siang itu, Saiman menatap lurus ke arah gang tempat Ujang dan Hendra biasanya berkumpul. Ia tahu pertemuan berikutnya akan menentukan siapa yang benar-benar berkuasa di Pasar Caringin. Strateginya telah matang, setiap gerakan telah diperhitungkan. Ia siap menunggu waktu yang tepat untuk memulai langkah berikutnya, menguji kesabaran, dan mengeksploitasi kelemahan kedua raja preman. Matahari mulai meredup, dan ketegangan pasar semakin terasa. Saiman berdiri di lapaknya, tangan di pinggang,
menatap para pedagang yang mulai menaruh harapan padanya. Ia menyadari bahwa malam ini mungkin akan menjadi babak penting dalam kisah pasar Caringin. Dengan strategi matang, keberanian, dan pengalaman masa lalu, Saiman tahu satu hal pasti, hari-hari kekuasaan Ujang dan Hendra sudah terhitung. Senja mulai turun, menebarkan cahaya kemerahan di atas pasar Caringin. Gang-gang yang semula ramai kini sedikit lengang, namun ketegangan terasa lebih pekat dari sebelumnya. Hendra, raja preman yang lebih licik dan percaya diri, muncul dari ujung gang dengan langkah tegas. Ia menatap Saiman dengan mata penuh dendam dan keangkuhan. Malam ini, ia ingin menegaskan siapa yang berkuasa, dan Saiman adalah target pertama yang harus dijatuhkannya. Saiman berdiri di depan lapaknya, tangan di pinggang, wajahnya tenang tapi tatapannya membara. Ia tahu pertemuan ini bukan sekadar adu fisik, tapi juga perang psikologis. Hendra terkenal mudah terpancing emosi jika diremehkan, dan Saiman berencana memanfaatkan itu. Pedagang yang menonton dari balik lapak menahan napas, takut tapi juga penasaran. Semua mata tertuju pada kedua sosok yang akan bentrok ini. Hendra melangkah lebih dekat, sambil mengejek, "Saiman, kau pikir bisa menghadapi aku seorang diri? Aku bisa menghancurkan lapakmu dalam hitungan menit," katanya dengan nada tinggi, mencoba menakut-nakuti. Namun Saiman tetap diam, menatap lurus ke mata Hendra, tanpa kata. Ketenangan itu membuat Hendra semakin penasaran sekaligus jengkel, ada sesuatu dalam diri Saiman yang berbeda dari lawan-lawannya sebelumnya. Tanpa aba-aba, Hendra menyerang dengan cepat, lengan dan kakinya bergerak seperti badai. Saiman menghindar dengan cekatan, memutar tubuhnya, dan menggunakan momentum Hendra untuk menyeimbangkan serangan balik. Setiap gerakan Saiman menunjukkan pengalaman bertahun-tahun sebagai mantan preman paling ditakuti, membuat Hendra beberapa kali kehilangan pijakan. Pedagang yang menonton menahan napas, merasa ketegangan ini bisa meledak kapan saja. Hendra marah, pisau kecil yang selalu dibawanya hampir saja menusuk Saiman. Namun Saiman memutar tubuhnya lagi, memanfaatkan gerakan Hendra sendiri untuk melepaskan serangan. Dengan satu gerakan cepat, pisau itu terlempar jauh, meninggalkan Hendra terkejut dan kehilangan kontrol. Anak buah Hendra yang mengintai dari jauh mulai ragu, melihat bahwa Saiman bukanlah lawan biasa. Saiman melangkah maju, menatap tajam Hendra, namun tidak menyerang lebih jauh. "Ini kesempatanmu untuk mundur," katanya dengan tenang tapi penuh tekanan. "Jika kau terus menindas pedagang, kau akan merasakan akibatnya." Kata-kata itu bukan ancaman kosong, aura Saiman yang menenangkan namun menakutkan membuat Hendra terpaku, seperti menyadari bahwa lawan di depannya bukan orang sembarangan. Hendra menahan amarahnya, wajahnya memerah karena malu dan marah. Ia mundur beberapa langkah, menyadari bahwa Saiman bukanlah preman biasa yang bisa dengan mudah dikalahkan. Pedagang mulai berbisik-bisik, beberapa tersenyum tipis, menyadari bahwa ada seseorang yang benar-benar bisa menentang Hendra dan kekuasaannya. Pasar, yang biasanya dipenuhi ketakutan, perlahan merasakan secercah harapan. Saiman menatap Hendra hingga preman itu pergi ke gang lain, tubuhnya tetap tegap, napasnya teratur, dan tatapannya tidak pernah lepas dari lawannya. Hari itu menjadi bukti pertama bagi semua pedagang bahwa keberanian dan pengalaman bisa mengalahkan teror. Hendra pergi, tapi rasa takut dan rasa hormat mulai tumbuh di antara anak buahnya. Pasar Caringin kini perlahan bergerak menuju perubahan, dengan Saiman sebagai simbol perlindungan dan keberanian. Keesokan paginya, suasana pasar Caringin terasa berbeda. Anak buah Ujang dan Hendra yang biasanya penuh percaya diri kini berjalan dengan langkah ragu-ragu. Percakapan mereka dipenuhi bisik-bisik, takut membuat kesalahan kecil bisa menimbulkan amarah Saiman, mantan preman yang baru saja menundukkan Hendra. Di gang-gang sempit, ketegangan mengendap seperti kabut tipis, mengintai setiap langkah mereka. Beberapa preman mencoba menunjukkan keberanian palsu di depan pedagang, tetapi mata mereka sering melirik ke arah Saiman. Bahkan anak buah Hendra mulai menyadari sesuatu, orang yang mereka anggap biasa ternyata bukan lawan yang bisa diukur dengan jumlah atau kekerasan semata. Saiman memiliki sesuatu yang lebih berbahaya, pengalaman, ketenangan, dan reputasi yang menakutkan. Di sudut pasar, Saiman mengamati setiap gerak-gerik mereka dari balik gerobak mie ayamnya. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa tekanan psikologis mulai bekerja. Preman yang percaya diri kini mulai meragukan diri sendiri, dan ketakutan itu membuat mereka tidak lagi mudah menindas pedagang. Setiap langkah kecil mereka diawasi,
dan kesalahan sekecil apapun bisa dimanfaatkan Saiman. Seorang anak buah Ujang mencoba mendekati pedagang kecil untuk menagih uang keamanan, tapi ia ragu dan terhuyung. Pedagang yang biasanya takut, kini menatap lurus, mendapat keberanian dari kehadiran Saiman. "Kalian tidak boleh melakukan ini lagi," kata Saiman dengan suara tegas dari kejauhan. Seketika, preman itu terdiam, sadar bahwa Saiman bukan hanya ancaman fisik, tapi juga simbol perubahan yang akan menghancurkan otoritas mereka. Hendra sendiri, meski masih marah dan memendam dendam, mulai kesulitan mengendalikan anak buahnya. Mereka takut menghadapi Saiman, takut dikalahkan lagi, dan beberapa mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan pasar. Ketidakpastian mulai meracuni struktur kekuasaan mereka, membuat mereka lebih rentan dari sebelumnya. Pasar, yang biasanya penuh intimidasi, mulai terasa longgar. Saiman menyadari bahwa kemenangan tidak selalu harus dengan pukulan atau pertarungan fisik. Tekanan psikologis yang ia ciptakan, ditambah keberanian pedagang kecil, mulai meruntuhkan hierarki yang telah dibangun Ujang dan Hendra bertahun-tahun. Pedagang mulai tersenyum tipis, berjalan sedikit lebih tegap, dan ada rasa harapan yang mulai menyebar di seluruh pasar. Di satu gang, seorang anak buah Hendra berbisik kepada temannya, "Kau lihat kan, Saiman bukan orang biasa. Kalau terus begini, aku rasa kita semua akan kalah." Kata-kata itu terdengar jelas di telinga Saiman, dan ia menyadari bahwa langkah pertamanya untuk melemahkan lawan telah berhasil. Preman yang biasanya arogan kini berada di bawah tekanan nyata. Malam itu, Saiman menutup gerobaknya dengan senyum tipis. Ia tahu perjuangan belum selesai, tapi arah perubahan sudah jelas. Anak buah preman mulai meragukan raja mereka, pedagang mulai merasa aman, dan reputasi Saiman sebagai mantan preman yang menakutkan kini menjadi simbol perlindungan. Pasar Caringin perlahan bergerak menuju kebebasan dari teror Ujang dan Hendra, dan malam itu menandai awal dari babak baru dalam pertarungan yang lebih besar. Beberapa hari setelah malam ketegangan terakhir, Pasar Caringin mulai menunjukkan perubahan yang nyata. Pedagang kecil, yang sebelumnya menunduk dan takut, kini berjalan sedikit lebih tegap. Mata mereka menatap lurus, langkah mereka lebih yakin. Semua itu karena kehadiran Saiman, mantan preman yang berhasil menakuti Hendra dan membuat anak buahnya ragu. Keberanian yang menular mulai menyebar di antara para pedagang. Seorang pedagang ikan, yang sebelumnya selalu menunduk saat Ujang dan Hendra lewat, kini menatap mereka dengan tajam. "Hari ini, aku tidak akan bayar uang paksa kalian," gumamnya, suaranya gemetar tetapi penuh tekad. Anak buah Ujang dan Hendra menatapnya, kaget dan bingung. Situasi yang biasanya mudah bagi mereka kini berubah menjadi rumit, karena setiap pedagang mulai mempertanyakan kekuasaan raja preman itu. Saiman mengamati dari balik gerobak mie ayamnya. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa keberanian pedagang mulai tumbuh. Ia tidak mengarahkan mereka secara langsung, tapi aura dan reputasinya memberikan dorongan moral. Pedagang yang merasa lemah kini mulai merasakan kekuatan, dan ketakutan yang selama ini menindas pasar mulai bergeser menjadi keyakinan bahwa mereka bisa melawan. Ujang merasa marah dan terancam. Ia berjalan di gang dengan wajah merah, menatap para pedagang yang mulai melawan dengan kata-kata dan sikap. "Siapa yang berani menentang aku?" teriaknya, mencoba menegaskan otoritas. Namun, setiap teriakannya dibalas dengan tatapan penuh keberanian, bukan ketundukan. Anak buahnya mulai bingung, takut menghadapi gelombang perubahan psikologis yang diciptakan Saiman. Pedagang mulai mengorganisir diri. Beberapa ibu pedagang berdiri bersama di depan lapak mereka, menutup jalan bagi anak buah preman yang mencoba menagih. Seorang pedagang sayur berteriak, "Kami tidak takut lagi. Ini pasar kami." Suara itu menggema di gang sempit, menggetarkan hati bahkan para preman yang biasanya arogan. Pasar, yang dulu dipenuhi ketakutan, kini bergetar oleh keberanian yang baru lahir. Hendra, yang masih memendam dendam, merasa kewalahan. Ia mencoba mengumpulkan anak buahnya, namun banyak yang ragu. Beberapa mulai bertanya-tanya apakah mereka harus tetap mengikuti perintah yang selama ini mereka jalankan. Ketidakpastian mulai mengikis struktur kekuasaan Hendra. Bahkan Ujang pun terlihat mulai kehilangan kendali, melihat bahwa dominasi mereka mulai runtuh dari dalam. Saiman menyadari bahwa momen ini sangat penting. Ia harus menjaga momentum keberanian pedagang agar tidak pudar sebelum pertarungan utama terjadi. Dengan gerakan sederhana, menatap dan memberikan isyarat, ia membuat pedagang tetap yakin bahwa mereka tidak sendirian.
Setiap langkah kecil yang mereka ambil kini menjadi bagian dari strategi yang lebih besar untuk menggulingkan dua raja preman. Malam itu, pasar Caringin terasa lebih hidup dari sebelumnya. Pedagang pulang dengan senyum, tetapi penuh semangat, menyadari bahwa mereka bisa berdiri tegak tanpa takut. Saiman menutup gerobaknya, menatap lorong-lorong pasar yang mulai berubah. Hari itu menjadi bukti bahwa keberanian kolektif, dipimpin oleh satu sosok yang berpengalaman, bisa menyalakan api perlawanan. Pasar Caringin perlahan bergerak menuju kebebasan dari cengkeraman Ujang dan Hendra. Malam itu, pasar Caringin terasa lebih mencekam dari biasanya. Ujang dan Hendra merasa kehilangan kendali, memutuskan untuk melancarkan serangan besar pertama untuk menaklukkan kembali pasar. Anak buah mereka bersenjata tongkat, pisau, dan batang besi, bergerak cepat melalui gang-gang sempit, bersiap menghancurkan lapak pedagang yang berani menentang. Hiruk-pikuk pasar yang biasanya ramai kini berubah menjadi ketegangan yang menusuk. Saiman, yang menunggu di lapaknya, sudah memperkirakan serangan ini. Dengan napas teratur dan tangan tetap tenang, ia mempersiapkan strategi yang telah ia rencanakan sejak lama. Ia tidak akan menyerang sembarangan, setiap gerakan harus presisi, setiap serangan harus memanfaatkan kelemahan lawan. Ia tahu bahwa malam ini bukan sekadar pertarungan fisik, tapi pertarungan psikologis untuk menentukan siapa yang akan memimpin pasar Caringin. Serangan dimulai. Anak buah Ujang dan Hendra menyerbu gang, berteriak keras, mencoba menakuti pedagang. Namun para pedagang yang dipimpin oleh keberanian Saiman tetap tegak. Beberapa menutup jalan dengan gerobak dan tumpukan barang, menimbulkan kekacauan di barisan preman. Saiman memanfaatkan keramaian itu, menghindari serangan, dan dengan gerakan cepat menyingkirkan satu persatu lawan yang terlalu agresif. Ujang mencoba memimpin langsung, memukul tongkat kayu ke arah Saiman. Namun Saiman bergerak seperti bayangan, memutar tubuhnya, dan menggunakan kekuatan Ujang sendiri untuk melemparkan preman itu ke tumpukan kotak. Anak buah lainnya terdiam sejenak, terkejut melihat satu orang mampu mengendalikan kekacauan. Suasana pasar berubah, ketakutan yang dulu menguasai para pedagang kini berganti dengan keberanian yang menular. Hendra, yang melihat sahabatnya jatuh, melompat maju dengan pisau, mencoba menyerang Saiman dari arah lain. Namun Saiman telah membaca gerakannya. Dengan satu gerakan cepat, ia memutar Hendra, menjatuhkannya ke tanah, dan pisau itu terlepas dari genggaman. Anak buah Hendra yang menonton mulai goyah, ragu untuk melanjutkan serangan. Malam itu, pengalaman dan strategi Saiman menjadi senjata yang lebih mematikan daripada kekerasan fisik murni. Pedagang mulai bergerak lebih aktif, menutup gang dan membantu Saiman dengan menahan beberapa preman yang terlalu berani. Setiap langkah mereka memberikan tekanan psikologis tambahan pada Ujang dan Hendra. Mereka mulai menyadari bahwa mereka kehilangan kendali bukan hanya karena satu lawan, tetapi karena seluruh pasar mulai melawan bersama. Ketakutan dan kekacauan mulai menguasai barisan preman. Serangan itu berlangsung beberapa menit penuh ketegangan, cukup untuk menghancurkan moral kedua raja preman. Ujang dan Hendra akhirnya mundur, anak buah mereka tersebar dan ketakutan. Pasar yang semula berada di bawah cengkeraman teror kini mulai merasakan rasa aman yang baru. Pedagang bersorak kecil, menatap Saiman dengan rasa kagum dan lega. Saat malam itu berakhir, Saiman berdiri di tengah gang, napasnya tertata, mata tetap waspada. Ia tahu pertarungan ini hanyalah langkah awal, tetapi malam itu menjadi bukti bahwa keberanian, strategi, dan pengalaman dapat mengalahkan kekerasan yang menindas. Pasar Caringin mulai bergerak menuju kebebasan, dan Saiman semakin mantap menjadi pelindung yang akan menantang kedua raja preman sampai akhir. Beberapa hari setelah serangan besar pertama, pasar Caringin berubah menjadi medan ketegangan psikologis yang nyata. Ujang dan Hendra, yang biasanya penuh percaya diri, kini terusik oleh kegagalan malam sebelumnya. Anak buah mereka mulai mempertanyakan perintah, merasa takut menghadapi Saiman dan pedagang yang mulai bersatu. Kekuasaan yang mereka bangun bertahun-tahun kini retak di ujung jarinya. Saiman mengamati dari lapaknya. Ia tahu kedua raja preman itu akan mencoba serangan terakhir, yang mungkin lebih brutal. Namun kali ini, Saiman sudah siap. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga strategi, psikologi, dan keberanian pedagang. Setiap langkahnya telah diperhitungkan, dan momentum perubahan kini berpihak pada dirinya. Malam itu, Ujang dan Hendra muncul bersama semua anak buahnya, berteriak menuntut dominasi. Mereka menghancurkan beberapa lapak, mencoba menebar ketakutan.
Namun, pedagang yang sebelumnya takut kini bergerak berani. Ibu-ibu pedagang menutup gang dengan kotak dan gerobak, pedagang muda memanfaatkan barang dagangan sebagai penghalang. Pasar yang biasanya diwarnai intimidasi kini menjadi arena solidaritas. Saiman melangkah di depan, menatap kedua raja preman itu dengan tajam. Ujang mencoba menyerangnya dengan tongkat, Hendra melompat dari samping dengan pisau. Namun setiap serangan mereka dibaca dengan sempurna oleh Saiman. Gerakannya lincah, memanfaatkan momentum lawan untuk menjatuhkan satu demi satu preman. Ketegangan pasar memuncak, pedagang menahan napas, menyaksikan pertarungan yang menentukan nasib mereka. Dalam beberapa menit yang menegangkan, Ujang terhuyung jatuh setelah Saiman menggunakan teknik memutar tubuh yang membuat raja preman itu kehilangan keseimbangan. Hendra, melihat sahabatnya kalah, menyerang lebih agresif, tetapi Saiman dengan satu gerakan cepat menjatuhkan Hendra, pisau terlepas dari tangan, dan ia terbaring tak berdaya. Anak buah preman panik, moral mereka hancur, dan suasana pasar berubah total. Pedagang bersorak perlahan, tapi penuh haru. Mereka menyadari bahwa ketakutan yang selama ini mengikat mereka telah hilang. Dua raja preman yang menindas selama bertahun-tahun kini kalah oleh satu orang mantan preman yang berani, berstrategi, dan memanfaatkan solidaritas pedagang. Pasar Caringin untuk pertama kalinya merasakan rasa aman yang sejati. Ujang dan Hendra berdiri dengan wajah merah, marah dan malu. Mereka tahu bahwa kekuasaan mereka telah runtuh. Anak buah mereka mundur, beberapa memilih pergi meninggalkan pasar. Pasar yang dulu diwarnai intimidasi dan teror kini menjadi tempat di mana pedagang bisa berdagang tanpa ketakutan. Keberanian satu orang telah mengubah seluruh dinamika pasar. Saiman berdiri tegap di tengah pasar, napasnya teratur, mata tetap waspada. Pedagang berkumpul di sekelilingnya, beberapa menepuk bahunya dengan hormat. Malam itu, pasar Caringin resmi bebas dari cengkeraman Ujang dan Hendra. Saiman, mantan preman yang dulu ditakuti, kini menjadi pelindung, simbol keberanian, dan harapan bagi semua pedagang. Pasar telah menemukan kedamaian baru, berkat seorang pria yang menolak membiarkan ketidakadilan terus berlaku. Beberapa minggu setelah kekalahan Ujang dan Hendra, pasar Caringin mulai hidup kembali dengan tenang. Pedagang berjalan lebih tegap, suasana lebih ramah, dan ketakutan yang dulu mencekam perlahan memudar. Namun bagi Saiman, kedamaian itu terasa rapuh. Ia tahu, di dunia preman, kekuasaan selalu mencari celah, dan kemenangan semalam tidak menjamin keamanan hari ini. Saiman mengamati pasar dari lapaknya, memperhatikan gerak-gerik orang-orang yang datang dan pergi. Ia tetap waspada terhadap preman baru yang mungkin ingin mengambil alih kekosongan kekuasaan. Anak buah Ujang dan Hendra yang masih tersisa bisa membangun pemberontakan diam-diam. Ia sadar, menjaga kedamaian lebih sulit daripada memenangkan pertarungan fisik. Beberapa pedagang yang dulu menjadi target preman mulai menegur Saiman, meminta perlindungan lebih konkret. "Pak Saiman, kami ingin kalian tetap mengawasi pasar," kata Pak Darto, suara penuh khawatir. Saiman tersenyum tipis, menyadari bahwa tanggung jawabnya kini jauh lebih besar. Ia bukan hanya menjaga lapak dan dagangannya, tapi juga menjaga keselamatan seluruh komunitas pedagang. Suatu sore, kabar datang bahwa beberapa preman dari pasar tetangga mulai menyusup untuk mencoba menekan pedagang Caringin. Saiman segera mengumpulkan beberapa pedagang yang bisa dipercaya dan menyiapkan strategi pengawasan. Ia mengajari mereka cara menghadapi ancaman kecil, bagaimana menakut-nakuti preman tanpa harus bertarung, dan bagaimana melindungi satu sama lain. Solidaritas menjadi senjata yang tak kalah kuat dari kekerasan fisik. Namun, tekanan itu membuat pedagang merasa cemas. Beberapa ibu pedagang gemetar saat mendengar kabar ancaman baru. Saiman menatap mereka dengan mata tegas, "Kita sudah menang sebelumnya, kita bisa melawan lagi. Jangan takut, bersama, kita lebih kuat." Kata-kata itu memberi keberanian pada pedagang, menyalakan api keyakinan bahwa pasar Caringin bisa tetap aman. Malam itu, Saiman berpatroli perlahan, mengawasi gang-gang dan pintu masuk pasar. Setiap bayangan kecil membuatnya waspada, namun pengalaman bertahun-tahun sebagai mantan preman membuatnya bisa menilai ancaman dengan cepat. Ia tahu, kedamaian harus dipertahankan aktif, bukan pasif. Setiap gerakan harus diperhitungkan untuk mencegah kekacauan sebelum terjadi. Pedagang mulai memahami arti keberanian kolektif. Mereka mulai melapor jika ada orang mencurigakan, menutup gang ketika preman mencoba menakut-nakuti, dan membantu satu sama lain. Keamanan pasar kini bukan hanya tanggung jawab Saiman,
tapi hasil kerja sama semua pedagang. Solidaritas yang tercipta menjadi fondasi kuat bagi kedamaian yang rapuh namun berharga itu. Di bawah sinar lampu minyak yang hangat, Saiman berdiri di tengah pasar, napasnya teratur, tangan di pinggang. Ia menatap lapak-lapak yang kini lebih hidup dan pedagang yang tersenyum. Kedamaian mungkin rapuh, tapi malam itu menandai tekad Saiman untuk menjaga pasar Caringin tetap aman. Ia sadar, perjuangan melawan ketidakadilan tidak pernah berhenti, dan sebagai pelindung, ia harus selalu siap menghadapi gelombang ancaman berikutnya. Suasana damai pasar Caringin tidak bertahan lama. Dari pasar tetangga, terdengar kabar bahwa sekelompok preman baru mulai menyusup, mencari celah untuk menaklukkan pasar yang kini bebas dari Ujang dan Hendra. Mereka bukan sembarang preman, reputasi mereka menakutkan, terkenal brutal, dan tidak segan menindas pedagang. Kabar ini segera menyebar ke seluruh gang, menimbulkan ketegangan yang tebal di udara. Saiman mendengar kabar itu dari beberapa pedagang yang takut namun ingin melaporkan. Ia menghela napas, menyadari bahwa pertempuran belum berakhir. Kedamaian yang ia bangun masih rapuh, dan pengalaman masa lalunya kembali menjadi senjata penting. Ia segera memanggil beberapa pedagang yang dianggap paling bisa dipercaya, membahas strategi pengawasan dan pertahanan pasar. Solidaritas kini menjadi pondasi utama menghadapi ancaman baru. Hari berikutnya, kelompok preman itu mulai mengintai dari gang-gang sempit, mencoba mencari titik lemah. Beberapa pedagang kecil mencoba menegur mereka, namun dihadapi dengan ancaman kasar. Saiman mengamati dari jauh, mempelajari gerak-gerik mereka, menunggu momen yang tepat untuk menunjukkan bahwa pasar Caringin tidak akan mudah ditaklukkan. Ia tahu bahwa bentrokan ini akan berbeda, karena lawan lebih licik dan berani. Saiman mulai menyiapkan jebakan-jebakan strategis. Ia memanfaatkan lorong sempit, tumpukan kotak, dan lapak pedagang untuk menciptakan penghalang yang bisa memperlambat pergerakan lawan. Pedagang yang dulu takut kini dilatih untuk tetap tenang dan memanfaatkan setiap kesempatan. Pengalaman Saiman sebagai mantan preman kini dipadukan dengan keberanian kolektif pedagang, membentuk pertahanan yang sulit ditembus. Ketegangan meningkat ketika malam tiba. Kelompok preman dari pasar lain bergerak masuk, mencoba menyerang lapak-lapak yang tampak lemah. Namun mereka segera dihadang oleh pedagang yang sudah bersiap, dengan Saiman berada di barisan depan. Dengan strategi yang matang, Saiman menangkis serangan, memanfaatkan kekuatan lawan untuk menjatuhkan beberapa preman. Setiap gerakan menunjukkan bahwa pasar Caringin kini bukan target mudah lagi. Anak buah preman baru mulai panik. Mereka menyangka pasar akan mudah ditaklukkan, namun kenyataannya berbeda. Saiman bergerak seperti bayangan, cepat dan tepat, sementara pedagang menutup gang dan membantu menahan serangan. Ketegangan dan kebingungan mulai menyelimuti kelompok lawan, membuat mereka kehilangan koordinasi. Pasar yang biasanya penuh, ketakutan kini menjadi medan solidaritas yang menakutkan bagi penyerang. Setelah beberapa jam, preman baru mulai mundur, menyadari bahwa mereka menghadapi perlawanan yang jauh lebih tangguh daripada yang mereka bayangkan. Saiman berdiri di tengah pasar, napasnya teratur, tatapannya tajam. Pedagang bersorak pelan, menyadari bahwa ancaman dari luar telah berhasil digagalkan. Kedamaian mungkin rapuh, tapi keberanian dan strategi telah menegaskan bahwa pasar Caringin tidak bisa ditundukkan begitu saja. Malam itu, lampu-lampu minyak kembali menyinari gang-gang sempit, sementara Saiman berdiri di lapaknya, memandang pedagang yang mulai tersenyum lega. Ancaman baru berhasil ditahan, tetapi ia tahu pertempuran melawan ketidakadilan tidak pernah berhenti. Pasar Caringin telah selangkah lebih dekat menuju keamanan yang nyata, dan Saiman siap menghadapi gelombang ancaman berikutnya, menjadi pelindung sejati bagi semua pedagang. Malam itu, pasar Caringin terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Kelompok preman dari pasar tetangga, yang gagal dalam serangan awal, kembali dengan jumlah lebih banyak, bersenjata lengkap dan wajah penuh dendam. Mereka yakin bahwa pasar Caringin bisa ditaklukkan, dan kali ini mereka siap melakukan segala cara. Pedagang menatap gelisah, namun di tengah keraguan itu, Saiman berdiri tegap di lapaknya, menatap musuh dengan mata penuh keyakinan. Saiman telah menyiapkan strategi matang sejak kabar ancaman pertama. Ia menempatkan pedagang yang paling berani di titik-titik strategis, mengatur jebakan dari tumpukan kotak dan gerobak, serta menyiapkan gang sempit untuk memecah barisan lawan. Ia tahu bahwa kekuatan fisik lawan lebih banyak, tapi pengalaman, kecerdikan, dan keberanian kolektif pedagang menjadi senjata yang lebih mematikan. Serangan dimulai dengan teriakan dan hantaman keras.
Preman luar menyerbu gang, mencoba memecah barisan pedagang. Namun setiap gerakan mereka sudah diperhitungkan Simon. Ia menghindar dengan lincah, memutar tubuh lawan, memanfaatkan momentum mereka untuk menjatuhkan beberapa preman sekaligus. Pedagang yang dia pimpin bergerak bersama, menutup gang dan menjaga pintu keluar, memaksa musuh terjebak di lorong sempit yang membuat mereka rentan. Pertarungan itu berlangsung sengit. Anak buah preman berusaha menyerang dari belakang, tapi Simon dengan cekatan menghadang. Ia menggunakan kombinasi kekuatan fisik dan psikologi, menakuti preman dengan kecepatan dan ketenangan yang menakutkan. Beberapa preman mulai goyah, melihat bahwa jumlah tidak selalu menentukan kemenangan, dan bahwa lawan mereka bukan sekadar satu orang, tapi seluruh komunitas pedagang yang bersatu. Hendra, yang sempat kembali untuk membantu, menonton dari kejauhan. Ia terkejut melihat bahwa Simon kini lebih kuat dan lebih dihormati, bukan hanya karena kemampuan bertarung, tapi karena keberaniannya menggerakkan seluruh pedagang untuk melawan. Bahkan Ujang yang masih tersisa pun mulai ragu, menyadari bahwa pasar Caringin kini memiliki pelindung yang sulit ditaklukkan. Beberapa preman luar mencoba menyerang dengan brutal, tapi Simon dengan cekatan menangkis dan memanfaatkan kesalahan mereka. Gang sempit dan jebakan yang ia persiapkan membuat lawan sulit bergerak. Anak buah preman mulai panik, koordinasi hancur, dan beberapa memilih melarikan diri. Pasar Caringin, yang sebelumnya dipenuhi ketakutan, kini menjadi medan pertahanan yang solid dan menakutkan bagi penyerang. Setelah beberapa jam bentrokan sengit, kelompok preman luar mulai mundur, wajah mereka penuh ketakutan dan frustrasi. Simon berdiri di tengah pasar, napasnya teratur, tubuh tegap. Pedagang bersorak, sebagian menangis haru, menyadari bahwa mereka telah melewati malam paling menegangkan dalam hidup mereka. Kedamaian yang selama ini rapuh kini terjaga. Setidaknya untuk sementara. Malam itu, lampu-lampu minyak kembali menerangi gang-gang sempit dengan hangat. Simon menatap pedagang yang tersenyum lega, menyadari bahwa perjuangan panjangnya membawa pasar Caringin menuju kebebasan sejati. Ancaman mungkin akan selalu muncul, tapi keberanian, solidaritas, dan strategi telah membuktikan bahwa tidak ada preman yang terlalu kuat untuk dihadapi bersama. Simon, mantan preman yang kini menjadi pelindung, berdiri sebagai simbol keamanan dan harapan bagi semua pedagang. Pagi itu, pasar Caringin terasa berbeda. Suara pedagang yang biasanya tegang kini diiringi tawa dan canda ringan. Lapak-lapak yang sempat hancur perlahan diperbaiki, dan suasana yang dulu dipenuhi ketakutan kini berubah menjadi hangat dan penuh harapan. Pedagang berjalan lebih tegap, menyapa satu sama lain dengan senyum, menyadari bahwa mereka kini bebas dari cengkeraman Ujang, Hendra, dan kelompok preman lainnya. Simon duduk di lapaknya, menatap pasar dengan mata waspada namun lega. Ia tahu perjuangan masih bisa muncul kapan saja, namun malam-malam yang panjang dan pertarungan sengit telah membuktikan satu hal, pasar Caringin tidak bisa ditaklukkan oleh preman yang menindas. Keberanian kolektif pedagang, dipadu dengan pengalaman dan ketenangan Simon, telah mengubah dinamika pasar secara permanen. Seorang pedagang muda, yang sebelumnya selalu gemetar saat preman lewat, kini berdiri di tengah gang dengan bangga, menatap Simon. "Pak Simon, kami bisa berdagang tanpa takut lagi," katanya, suara penuh haru. Simon tersenyum tipis, menyadari bahwa perjuangan fisik yang ia lakukan lebih dari sekadar menundukkan preman, ia telah menyalakan keberanian di hati setiap pedagang. Ujang dan Hendra, yang masih mencoba menatap dari kejauhan, menyadari bahwa kekuasaan mereka kini benar-benar runtuh. Anak buah mereka yang tersisa mulai meninggalkan pasar, takut menghadapi Simon dan solidaritas pedagang. Kedua raja preman itu kini hanya bisa menatap dari jauh, mengetahui bahwa pasar Caringin tidak akan pernah sama lagi. Pedagang mulai membersihkan sisa-sisa bentrokan, membangun kembali lapak dan jalan setapak. Simon ikut membantu, meskipun tidak terlalu banyak bergerak. Kehadirannya saja cukup memberi rasa aman. Para pedagang saling membantu, bekerja sama, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka merasakan rasa memiliki pasar mereka sendiri tanpa ketakutan akan intimidasi preman. Malam harinya, Simon duduk di kursi kecil di lapaknya, menatap lampu-lampu minyak yang menyoroti gang sempit. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa keberhasilan ini bukan semata-mata miliknya, tapi hasil kerjasama dan keberanian pedagang yang dulu tampak lemah. Pasar Caringin kini memiliki simbol perlindungan yang nyata, seorang mantan preman yang menggunakan pengalaman masa lalunya untuk membela yang lemah. Kedamaian mulai terasa lebih permanen. Pedagang bisa berjualan dengan tenang,
pembeli datang tanpa rasa takut, dan gang-gang sempit yang dulu dipenuhi intimidasi kini hidup dengan aktivitas normal. Simon tahu bahwa ancaman mungkin akan selalu ada, tetapi pasar Caringin telah membangun fondasi keberanian yang kokoh. Ia telah menanamkan rasa percaya diri dan solidaritas yang tidak mudah digoyahkan. Di bawah langit malam yang tenang, Simon menatap pasar yang kini bebas dan damai. Ia tahu perjuangan melawan ketidakadilan mungkin tidak pernah berakhir sepenuhnya, tetapi malam itu menandai kemenangan besar. Pasar Caringin resmi bebas dari penindasan, dan pedagang bisa berdagang dengan damai. Simon, mantan preman yang dulu ditakuti, kini menjadi pelindung dan simbol harapan yang abadi bagi semua. Bertahun-tahun setelah malam-malam penuh pertarungan, pasar Caringin tetap hidup dalam kedamaian yang baru. Pedagang kecil yang dulu takut, menatap Simon dengan penuh hormat. Lapak-lapak tetap ramai, tawa dan canda menjadi musik sehari-hari yang mengusir bayangan ketakutan lama. Semua itu menjadi bukti bahwa satu orang bisa mengubah nasib banyak orang jika keberanian dan prinsip berpadu. Simon, yang kini lebih tua, tetap berdiri di lapak mie ayamnya setiap pagi. Rambutnya mulai memutih, wajahnya menua, namun matanya tetap tajam dan waspada. Ia tidak lagi harus menghadapi preman secara fisik setiap hari, tapi pengaruhnya tetap terasa. Pedagang dan pembeli tahu, selama Simon ada, pasar Caringin akan tetap aman. Legenda tentang keberaniannya telah tertanam dalam hati semua orang. Beberapa pedagang muda, yang kini menjadi pemimpin lapak masing-masing, sering berkumpul di sekitar Simon. Mereka ingin belajar darinya, bukan hanya soal bertarung, tapi tentang keberanian, strategi, dan melindungi komunitas. Simon mengajari mereka pentingnya solidaritas dan ketenangan dalam menghadapi ketidakadilan, menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya dari fisik, tapi dari pengalaman, pikiran, dan hati yang berani. Ujang dan Hendra, yang pernah menjadi raja preman pasar Caringin, kini hanyalah bayangan masa lalu. Mereka tidak pernah lagi berani menjejakkan kaki di pasar itu. Anak buah mereka yang tersisa pun menyadari bahwa kekuatan yang hanya mengandalkan kekerasan tidak bisa mengalahkan keberanian yang terorganisir dan solidaritas yang tulus. Nama Simon menjadi legenda yang menakutkan sekaligus dihormati. Setiap pedagang, dari yang muda hingga tua, menceritakan kisah Simon kepada generasi baru. Cerita tentang bagaimana seorang mantan preman mampu menundukkan dua raja preman yang menindas, menghadapi ancaman dari luar, dan membangun keberanian kolektif di pasar, menjadi inspirasi bagi semua. Kisah itu bukan sekadar legenda, tapi pelajaran hidup tentang keberanian dan keadilan. Meski pasar Caringin kini damai, Simon tetap menjaga lapaknya dengan ketat. Ia menatap setiap orang yang masuk dengan waspada, memastikan bahwa tidak ada bayangan ketakutan yang kembali menakut-nakuti pedagang. Ia tahu, meski ancaman tidak selalu muncul setiap hari, kewaspadaan dan tanggung jawab harus terus ada. Inilah warisan yang ia tinggalkan, kedamaian yang aktif, bukan pasif. Malam hari, setelah pedagang pulang, Simon sering duduk di depan lapaknya, menatap lampu-lampu minyak yang menyoroti gang-gang sempit. Ia tersenyum tipis, mengingat masa-masa sulit yang telah ia lewati. Semua pertarungan, ketegangan, dan keberanian kolektif pedagang kini menjadi bagian dari sejarah pasar Caringin. Ia tahu, kehadirannya bukan sekadar melawan preman, tapi membangun fondasi keberanian yang akan terus dikenang. Pasar Caringin kini menjadi simbol kemenangan melawan ketidakadilan. Nama Simon tetap dikenang, bukan hanya sebagai mantan preman yang menakutkan, tetapi sebagai pelindung, guru, dan inspirasi bagi seluruh pedagang. Legenda Simon hidup dalam setiap langkah pedagang, setiap tawa yang terdengar di gang-gang pasar, dan setiap keberanian yang lahir dari hati mereka. Ia telah memastikan bahwa pasar Caringin bukan sekadar pasar, tapi tempat di mana keadilan dan keberanian menang selamanya.